artificial intelligence gitu. Dan ini nyata terjadi dan untuk mahasiswa yang atau mungkin generasi yang sekarang ini adalah generasi yang memang digital native yang buat generasi ini dan bukan hanya generasi ini saja, semua orang yang masih hidup di zaman ini itu mulai terkena tentang artificial intelligence. Lalu pertanyaan saya adalah eh, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dan apakah di dalam buku Pak Yus itu ada clue bagaimana menghadapi hal ini gitu. Karena saya berpegang bahwa Pak Yus ini waktu saya membaca Pak Yus ini menulisnya seperti ya benar-benar memang seperti orang sedang menulis diary gitu. Ada keresahan-keresahan di dalam semua tulisannya dan ada kritik-kritik yang mungkin disajikannya dengan bahasa memang seperti diary. Kalau saya membaca, saya bisa menikmati tulisan Pak Yus itu memang kalau saya mungkin hampir kayak coffee table book gitu yang bisa dibaca sambil santai tapi sekaligus menantang gitu ya. Jadi saya nyari apakah di dalam buku Pak Yus ini ada eh, teorinya gitu atau ada pemikiran dari Pak Yus ini yang em, menanggapi ini gitu. Dan karena di tulisan yang terakhir itu adalah hal yang ditulis sebagai sebuah keresahan artificial intelligence dan itu yang membuat saya oke, tulisan ini saya bagaimana di perjalanan yang di siang hari yang mataharinya matahari buatan. Eh, saya lihat bahwa AI itu bukan sekedar alat, tapi sekarang ini atau ke depannya dia akan menjadi agen perubahan ekologi, sosial, dan eksistensial. Eksistensi kita sebagai manusia bisa berubah. Sama ketika tiba-tiba ada AutoCAD gitu ya. Bagaimana arsitek bekerja, apa segala macam. Tapi bagaimana arsitek berpikir, mungkin tidak berubah gitu. Bagaimana arsitek bekerja, kita akan berubah. Tapi AI ini tidak sekedar alat. Dia akan mengubah eksistensi. Nah, di dalam buku Alberto Romel ini, buku tahun 2024 tentang digital habitus, bahwa dunia digital itu akan mengubah habit manusia karena kalau dari tulisannya Bourdieu bahwa habitus itu eh, ketika ada sebuah teknologi baru, katakanlah, itu akan menciptakan sebuah lapangan permainan baru yang punya set peraturannya sendiri, yang punya apa gamenya sendiri dan orang yang masuk ke dalamnya akan dengan terpaksa atau mungkin dengan tidak sadar dia akan mengikuti alurnya itu, alur gamenya itu dengan masing-masing dia mungkin akan punya apa bawaan habit sendiri-sendiri tapi akan terubah gitu. Nah, ketika ada teknologi digital yang begitu berkembang sampai ke dalam artificial intelligence yang bahkan ada orang, ada beberapa penulis atau beberapa pendidik yang bilang bahwa ya kita sekarang mesti berkolaborasi dengan AI. Kalau enggak, yang tidak berkolaborasi dengan AI akan kalah gitu. Jadi seolah-olah benar si artificial intelligence ini adalah being yang lain gitu. Jadi eksistensi kita sebagai manusia itu bisa ikut berubah. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku gitu. Dan itu uh, akan menghambat refleksi pertumbuhan personal kita sendiri yang lebih natural gitu ya. Jadi karena ada hal-hal yang dan sudah ada beberapa tulisan bahwa bisa terjadi brain rot, bahwa ada beberapa bulan yang lalu saya lihat di ada penelitian di MIT kalau nggak salah eh, buat orang yang selalu menggunakan si AI ini ada bagian dari otaknya itu tidak ikut bekerja.
ini saya paham ketika sebelum kita mengenal smartphone gitu. Kita mungkin saya pernah ingat semua nomor telepon teman saya gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Nah, berarti ada kemampuan yang dengan perkembangan teknologi, dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, kita akhirnya tidak menggunakan kemampuan kita sendiri gitu. Dan AI itu kalau nggak hati-hati bisa kayak gitu. Nah, gimana akibatnya kalau di arsitektur? Nah, yang saya sedang lakukan ini di eh, sorry, nggak kelihatan ya. Jadi di dalam pedagogi itu adalah di aspek whole person education itu yang harus dibangun itu adalah emosional, ada spiritual, ada berpikir kritis, apa logik gitu, sosial dan fisik. Dan ternyata di dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan Pak Yus di dalam buku ini itu ada beberapa tulisan ini mungkin ada yang lain gitu, tapi ini yang saya dapatkan yang membicarakan bahwa dalam pendidikan arsitektur itu yang dilatih adalah disiplin berpikir kritis dan reflektif dalam setiap kali melakukan sesuatu, dalam setiap kali mendesain, dalam setiap kali membuat konsep, dalam setiap kali me- membaca mungkin gitu ya. Lalu ada di dalam judul yang mencoba menghayati arsitektur itu ada yang di highlight di situ ada emosional, pendidikan emosionalnya bahwa arsitektur itu adalah pendidikan yang menajamkan pengalaman indrawi dan emosional yang membangkitkan akan kesadaran ruang. Jadi kita semua itu bisa merasakan ruang, tapi pendidikan arsitektur itu membuat itu jadi sebuah pengetahuan yang metakognitif, yang kita tahu bagaimana merasakannya. Jadi bukan sebagai sekedar oh dirasakan intuitif gitu ya, tapi kita tahu oh ini benar-benar sadar, kita sadar ada ruang yang kalau kita mencipta, membuat sesuatu itu akan mempengaruhi orang lain gitu. Akan mempengaruhi perasaan orang lain, akan mempengaruhi emosi orang lain, akan mempengaruhi mungkin kondisi mental orang lain gitu. Jadi dalam menghayati arsitektur, dalam tulisannya mencoba menghayati arsitektur, di situ Pak Yus mengajak tentang ada dimensi emosional itu gitu. Dan ini adalah sesuatu yang ditawarkan dalam pedagogi yang whole person education ini. Jadi dalam mendidik itu ada sisi emosional, sisi imajinatif yang uh, dibangun gitu, yang perlu dibangun. Lalu di dalam tulisan yang Puputan Bali Melawan Sejarah, di situ ada dimensi spiritualnya yang ditekankan bahwa ada hal yang ritual, yang dimensi spiritual dalam segala sesuatu yang dibangun oleh manusia dan dalam segala sesuatu yang akhirnya dibuat oleh arsitektur gitu. Dan dan waktu kita membangun itu, kalau kita belajar dari arsitektur-arsitektur tradisional atau mungkin yang lampau, itu adalah sebagai bentuk komunikasi kita dengan alam, dengan Tuhan, dengan apa. Jadi sebuah reaksi gitu. Ketika mungkin kita melupakan itu, ya dunianya bisa kacau gitu ya. Lalu dalam tulisan yang membangun ada Kan dimensi sekian seneng aneh ngono. ya. Dan dalam di tulisan yang membangun, di situ ada dimensi sosial yang ditekankan bahwa ada konteks sosial yang kita perlu pelajari dan dalam belajar lewat desain, citra ada salah satunya ada dimensi fisik yang eh, apa ditekankan di situ bahwa ada hal yang keterampilan tangan, pemahaman bahan, kerja langsung dalam proses desain
Dan ini juga yang saya baca, tapi tidak saya tulis di situ. Tapi barusan saya juga ingat, Johnny Palasma juga sangat menentang apa eh, komputer perkembangan yang virtual-virtual itu karena ada dimensi manusia yang whole itu yang hilang ketika kita terlalu masuk ke dalamnya. Jadi ada hal-hal yang mungkin secara fisik hilang, atau secara spiritual hilang, atau secara sosial bisa hilang gitu. Dan itu akan mempengaruhi eh, eksistensi kita, bagaimana kita memahami diri, bagaimana kita juga mempengaruhi bagaimana orang lain memahami eksistensinya sendiri gitu juga. Jadi dalam beberapa tulisan itu saya melihat bahwa tulisan Pak Yus ini mengajak bahwa pendidikan itu adalah sarana perjalanan untuk membentuk manusia yang utuh. Utuh itu utuh, benar-benar utuh tadi. Sesuai dengan kalau dari pedagogi yang whole person education itu, arsitektur itu nggak cuman ngajarin orang untuk membuat komposisi yang baik gitu, tapi ada dimensi-dimensi yang lain yang di dalam pendulum yang tadi mulai dari kapitalis, master builder, terus partisipasionis terjadi, bisa terjadi karena memang ada dimensi itu dalam arsitektur dan seharusnya pendidikan arsitektur itu menyadarkan mahasiswa, menyadarkan calon-calon arsitek ini bahwa uh, ada dimensi itu yang kamu itu bisa berperan gitu. Terus studio, kenapa harus tetap ada studio culture? Karena studio itu adalah sebagai ruang refleksi di mana ada ruang dialog antar mahasiswa, ada dialog dengan tutor, ada dialek kebudayaan membentuk pengetahuan yang dengan dialog gitu. Kalau kita eh, salah satu metode dalam pembentukan pengetahuan dalam filsafat itu adalah melalui dialog seperti Plato dan gurunya gitu. Seperti mungkin ada banyak guru-guru masa lampau itu yang mengajarnya dengan dialog. Karena dari dialog itu si apprentice ini, si mahasiswa ini membentuk pengetahuannya sendiri gitu. Dan itu bisa terjadi gitu. Terus bagaimana memahami diri atau hermeneutika diri itu bisa ada di dalam pendidikan dan itu harus disadari bahwa pendidikan arsitektur itu tidak hanya sekedar memperkenalkan skill bagus-bagusan render, bagus-bagusan eh, tools, modern-modernan tools gitu ya, siapa yang paling menguasai tools yang paling modern, bukan itu, tapi lebih ke proses pembentukan makna diri gitu. Ketika yang dilakukan adalah em, apa eh, itu tadi. Jadi di studio, terus ada komunikasi dengan teman, ada mencoba merasakan arsitektur, gitu. Jadi di dalam tulisan-tulisan Pak eh, Yuswadi ini, gitu. Jadi dalam eh, sebagai penutup eh, di tulisan itu pendidikan arsitektur itu adalah sebagai ruang pembebasan justru dalam penciptaan di era matahari buatan. Jadi kita seharusnya tidak menjadi budak atau slave dari si matahari buatan itu atau AI itu. Kita bisa tetap eh, kita bisa tidak risau dengan AI itu kalau kita belajar di arsitektur ini atau di tempat lain itu belajar menjadi diri sendiri atau keseluruhan kita sebagai manusia dan beberapa tulisan itu yang yang ada di dalam buku Pak Yus itu bisa menjadi eh, bisa disarikan ke arah sana bahwa pendidikan arsitektur itu mendidik manusia yang seutuhnya sebagai builders yang mengubah environment, yang mengubah alam sekitar kita dan ikut eksistensinya, pemaknaannya, ikut eh, terimbas oleh si bangunan yang kita buat itu. Gitu. Jadi itu yang saya lihat dan yang bukan isi keseluruhan
dari buku Pak Yus, tapi beberapa tulisan dari Pak Yus itu yang saya putuskan untuk saya tulis dan memicu saya untuk menulis apa yang saya tulis di dalam buku Pak Yus. Dan saya sangat bersyukur karena saya seolah-olah tiba-tiba gitu ya dapat harta karun gitu dengan mendapatkan kesempatan untuk membaca edisi kedua dari buku Pak Yus ini. Yang sebelumnya saya tidak pernah membaca yang edisi pertama, tapi dengan kesempatan ini saya menemukan sebuah harta yang buat saya eh, tidak ternilai gitu, dan memperkaya saya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Altre. Luar Hmm. biasa pembahasannya. Terima kasih, Mbak Atre. Agak pion ya, Gus pion gitu. Nah, sebenarnya ini sudah penanggap terakhir. Eh, Kawan-kawan yang lain nih, kita masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang mau menambahkan, mungkin dari penanggap yang tadi, atau juga tadi ada Pak Toto, Pak Budi Sukada, juga ada Pak Apep, Bu Yolanda, kemudian juga tadi ada Pak Revi, silakan atau kawan-kawan yang lain gitu ya ingin memberikan tanggapan, kita mungkin masih ada sedikit waktu, mungkin dua atau tiga tanggapan lagi, silakan. Oh, Bu Indah nih mau menambahkan, silakan Bu. Sudah sampai ya. Iya, iya, terima kasih Mbak Hanifah. Pak Yus, mohon maaf tadi saya pas berbicara itu dalam keadaan kebanjiran Oh iya, karena hujan. karena hujan on the way dari apa terjebak hujan lalu kemudian jadi memang tadi ketika menyampaikan mungkin banyak hal yang terlewat tadi sebetulnya. Hmm. Nah, ada ini sekedar mau menambahkan tadi yang mungkin belum sempat tersampaikan gitu ya, Pak Yus, Mbak Hanifah dan teman-teman. Saya tuh terus terang saya tuh ingat selama apa ya berkecimpung, berinteraksi di kampus, ketemu Pak Yus gitu dari dulu. Saya selalu ingat ini yang selalu di apa namanya, selalu di apa disampaikan oleh Pak Yus, arsitektur sebagai disiplin ya gitu. Nah ini satu. Terus yang kedua ini tadi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anas ya bahwa gaya penyampaian Pak Yus itu nyastrai ya atau sastrawi ya kalau saya boleh sebut ya. Nampaknya memang mungkin gaya sastra itu menjadi penting ya karena kadang-kadang dalam menjelaskan sesuatu itu tuh gaya sastra itu memang apa ya lebih mengena ya, lebih bisa dijangkau oleh rasa ya gitu. Saya juga ingat dulu eh, siapa namanya tuh eh, Anthony Wright ya sebelum beliau meninggal kan beliau juga sempat bilang untuk tulisan yang Mataram itu dia bilang saya sudah berhenti dari sejarah. Saya ingin menuliskannya dengan gaya saya sendiri gitu yang Hmm. yang bersifat naratif ya karena saya terbatas oleh bahasa itu. Awal terbatas oleh metode-metode dan strategi gitu ya. Nah, namun yang dikaitkan dengan tadi disiplin tadi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Yus yang saya sangat bisa memahami ya apa itu arti arsitektur apa saya bisa merasa ya mungkin bukan paham ya bisa merasakan itu ternyata bisa dibaca oleh banyak pihak dengan cara yang berbeda gitu ya ada yang melihatnya sebagai kenapa harus ada disiplin kan itu ini bebas gitu ya ini kan bergerak bebas. Nah tapi di satu sisi juga ada yang melihat juga ya perlu disiplin itu tetap perlu karena kita membutuhkan ketertiban. Nah, dua perbincangan ini apa namanya demikian apa ya kalau saya bilang ini menjadi dua kutub yang tarik menarik yang sebetulnya kalau dengan gaya sastrawi Pak Yus tadi itu tuh sebetulnya kalau saya boleh ya apa secara bebas menerjemahkan itu adalah pendirian gitu ya. Jadi bahwa
pengetahuan ini harus punya pendirian begitu. Dan tentu saja pendirian itu adalah pilihan gitu. Sekarang ada istilah misalnya, sekarang kan arsitektur sudah harus berubah, apa kan pasti akan berubah, arsitektur akan mati gitu. Jujur saya ketika mendengar ungkapan itu gitu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yus gitu ya waktu apa tentang disiplin tapi dalam konteks pendirian yang artinya mungkin kalau pakai menggunakan bahasa yang lebih sederhana, mati atau tidak itu keputusan kita juga akhirnya. Mau pilih yang mana? Mematikannya atau menghidupkannya? Nah, hanya caranya untuk menghidupkan itu mungkin setiap zaman tadi akan berbeda. Tadi saya juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Altre mungkin dengan AI ini ada cara yang berbeda. Mungkin untuk menyampaikan gitu. Mungkin dahulu bahasa sastra, mungkin sekarang ada bahasa lain dengan sistem kognitif yang berbeda sekarang. Tentunya akan ada cara lain juga untuk menyampaikan pesan-pesan ini gitu. Nah, tapi yang pasti saya sih masih meyakini bahwa pendirian ini tetap perlu karena ini adalah sebuah konsekuensi ketika arsitektur yang tadi apa ya, membangun yang tadi ilmunya tuh bebas, merdeka dan dinamis ini ketika dia harus duduk di perguruan tinggi, ketika dia harus memang berhadapan dengan ketertiban-ketertiban lain gitu. Alih-alih kalau ini tidak apa pendirian ini tidak ada, maka ketika kita mengatakan transdisiplin, intradisiplin, at the end itu malah jadi bukannya kita menyeruak ke dunia, tapi kita akan diserang justru malah dari luar ke dalam dan sehingga akhirnya kita kemudian akan muncul bertanya-tanya sendiri. Eh, Ya, jadi apa dong? Apa hakikat ilmu yang pada titik itu? Ya, sebetulnya bukan apa hakikatnya. Jadi bagaimana itu diputuskan, begitu. Bagaimana kemudian dengan integritas yang ada itu diputuskan. Saya kira itu yang hal pertama ya, yang ya karena dia duduk di kampus gitu, maka dia perlu begitu. Para undagi mungkin dia tidak membutuhkan setepat atau sebesar atau sestrategis seperti di kampus karena dia masih menjadi dunia yang merdeka di luar walaupun di luar itu pun juga bukan berarti dia bebas tapi dia juga memiliki pranata. Nah, ini yang Pak Yus di dalam bukunya membedakan antara pranata dengan lembaga, yang satu adalah sistem, yang satu adalah satu body begitu. Nah, lalu yang kedua ini juga yang saya jadi ingat, saya tuh jujur setelah saya membaca kembali apa namanya Perjalanan Malam Hari, saya jadi ingat ya mungkin sampai kini bahkan di ITB pun gitu bagaimana tradisi diajarkan apa dalam konteks pelajaran sejarah dan tradisi arsitektur gitu itu memang bukan tentang kronologi, gaya-gaya atau dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana satu peradaban itu berproses dari waktu ke waktu di mana arsitektur itu menjadi refleksinya gitu. Dan dari refleksi itu kita bisa mempelajari gitu apa namanya, oh bagaimana konstruksi muncul di satu waktu, lalu kemudian hilang pada masanya, lalu muncul lagi. Saya masih ingat dulu waktu itu Pak Yus di kuliah di kelas itu menyampaikan ada beberapa gaya, ini beliau bicara gaya arsitektur modern, ada beberapa gaya yang selalu ada, tidak pernah mati. Klasik misalnya, di setiap zaman akan selalu muncul itu. Tapi ada yang hanya muncul sekali, tapi hilang lagi, lalu hilang. Tapi gaungnya itu bisa apa namanya memunculkan gagasan-gagasan lain yang bahkan tidak lagi menyebut gagasan lama. Ada yang seperti piecemeal muncul di satu dot waktu lagi gitu, yang apa namanya seperti apa ya avant-garde ya. Avant-garde itu tidak lama tapi selalu muncul dalam waktu dalam dot-dot seperti itu. Jadi logika seperti itu yang kemudian jadi tradisi itu tidak dilihat hanya sebagai sesuatu ungkapan peristiwa masa lalu, tapi bagaimana ritual-ritual atau peristiwa itu berjalan pada waktu-waktu berbeda dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya kenapa ya
ke depan ya tentu saja ini menjadi pilihan begitu kalau saya berefleksi terhadap ya mau seperti apa. Jadi saya jujur merasa kurang begitu berkenan ya dengan istilah wah arsitektur nanti dengan adanya AI akan begini akan begitu. Saya kira bukan soal arsitektur akan bagaimana tapi bagaimana pilihan kita mau apa begitu. Saya kira itu sekedar refleksi tambahan yang tadi belum sempat disampaikan. Terima kasih Mbak Aneva. Sama-sama Bu Indah. Dan rasanya Pak Yuswadi di sini tanya jadi semakin penting ya, menunjukkan tadi yang seperti disampaikan Mas Anas tuh. Kalau kita pilih ini nanti konsekuensinya apa? Pilih ini konsekuensinya apa? Ada beliau seperti membukakan peta gitu. Nih kalau kamu lewatnya jalan ini nanti ujungnya ke sini. Kalau lewat jalan itu ujungnya ke sana. Nah, benar. Baik, ada lagi yang mungkin mau menyampaikan? Hmm, Oh, Pak Toto nih ada pesan ingin saya bacakan. Mohon maaf Pak Yus, pertanyaan saya agak menyimpang. Saya bersama 40-an mahasiswa saya yang berpartisipasi. Wow, terima kasih Pak Toto sudah memboyong mahasiswanya. Ada sebuah perkiraan atau pertanyaan saya yang sudah sangat lama, sejak tahun 1979, yaitu apakah Pak Yusodi yang menghadirkan dari penganalisisan panjenengan tentang utama, madya, nista yang kehierarkian zonasi pada tata ruang arsitektur nasional Bali matur nuwun. Hmm. Oh, bukan. Itu Bukan ya Pak? Mungkin boleh dari di-share asal-usulnya kalau Pak Yus. ya. Um, Ya, tadi ada penanggap lupa saya yang pertama atau yang menyebut angka 3 atau Pak ini ya Pak Mas Anas. Pak Anas ya. Ya, Ini trikolon. Trikolon itu memang tradisi klasik lah ya. Jadi entah manusia itu suka pada tiga gitu ya. Vindi divisi begitu kan. Satu dua tiga bukan kalau satu bukan satu dua enggak satu dua tiga gitu ya. Jadi trikolon ini memang terkenal. Nah, saya mendengar Nista Madya dan Utama itu dari Pak Robi. Pak Robi membahas ini apa lontar ya. Jadi kusala-kusali begitu dari berbagai sudut lalu beliau menyimpulkan itu. Jadi ada tiga dan bagi saya oh ya itu tidak jauh lah dari gagasan trikolon itu ya. Jadi pembagian tiga ini memang seperti angka keramat ya. Nggak tahu mungkin otak atau kognisi manusia itu setuju dengan itu ya. Jadi ada prolog, tema, lalu epilog gitu ya. Jadi tiga tahap begitu ya. Nggak tahu lah, ini ada kaitannya dengan numerologi begitu ya, dan itu ke arah yang berbagai ilmu juga banyak yang melandaskan diri pada keajaiban angka-angka ini ya, numerologi itu ya. Jadi, uh, tapi saya pertama kali dengar dari Pak Robi, Robi Nista, Madya, dan Utama. Itu beliau bahkan berspekulasi pembagian uh, 9 kotak itu sebenarnya eh, tafsir dari orang-orang Belanda itu. Dan saya pikir sangat mungkin itu karena eh, pemahaman klasik di Yunani juga banyak pada 9 3 gitu ya. Simetri dan sebagainya itu dalil-dalil yang melandasi estetika itu banyak bersumber juga dari langkah-langkah itu. Berapa kali saya menghitung ya, berapa kali mengangguk dan sebagainya ya. Lagu-lagu estetika musik itu juga disesuaikan dengan itu dan jadi ketika Robi mengatakan, oh ini mungkin itu tafsir orang Belanda itu 9 itu 9 kotak ya untuk pengaturan lahan di Bali itu ya.
yang penting adalah bahwa semua mencari keteraturan ya. Jadi ada order begitu. Di mana-mana. Jadi itu namanya memang nggak tahu. Kognisi atau indera manusia ini diciptakan yang maha kuasa itu untuk uh, menerima gitu ya. Uh, Irama gelombang yang terus-menerus di tepi pantai itu juga mencetak gitu ya pemahaman kita tentang irama, tentang melodi, tentang musik begitu ya. Jadi nampaknya ada kesamaan-kesamaan seperti itu. Nah, siapa-siapa yang merumuskannya menjadi satu bentuk bahasa, nah ini ya kita bisa banyak belajar dari orang-orang Barat ya, yang sangat fasih di dalam berbahasa ya, di dalam terminologi ya, kaya begitu ya. Sekalipun tidak berarti bahwa bangsa lain tidak mempunyai kemampuan itu, ada juga. Namun ya mana-mana yang dominan, mana-mana yang kemudian mampu menyebarkan dan sebagainya, dia menduduki posisi yang lalu menjadi pemula atau pertama begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang ini ya, saya pertama mendengar dari Pak Robi dan Robi terinspirasi juga barangkali istilah yang lebih tepat begitu dari bacaan beliau Kusala Kusali Lontar itu dan dialog beliau dengan para undagi yang sangat intensif tahun 70-an itu ya. Jadi undagi pada waktu itu seperti didewakan begitu ya. Jadi terpencil. Dia berada di puncak-puncak begitu. Yang lain tidak berani menyentuh begitu. Nah, Robi sebagai orang pendatang, orang luar begitu, tidak merasa kikuk dengan tata kebiasaan setempat ya dia uh, bertanya dan sebagainya sehingga lama kelamaan ini pengakuan Robi ya Robi sudah diterima di dalam masyarakat para undagi. Jadi undagi-undagi sudah mengenal beliau sehingga tidak lagi ada rahasia begitu. Ya saya sebut rahasia antara tanda petik ya, karena biasanya undagi itu menyampaikannya secara pribadi untuk urusan-urusan pribadi umatnya yang minta bantuan ya. Pengurip misalnya itu kan rahasia pribadi ya. Jadi bagaimana seorang undagi menafsirkan itu. Jadi nampaknya dialog yang demikian intensif antara undagi dengan Robi uh, membentuk pemahaman seperti itu. Jadi pada waktu saya melakukan penelitian untuk uh, magister saya di Bali, uh, beliau mengatakan begitu. Oh ya, kalau begitu oke. Lahirlah 9 kotak dengan nistaning nista sama utamaning utama dan sebagainya ya. Lalu itulah yang sekarang sudah menjadi rumusan yang dikenal ya, sebagai landasan hierarki ruang di Bali. Itu yang saya ketahui ini Pak Toto ya. Jadi eh, kalau pertanyaannya dari mana saya dengar dari Robi. Jadi eh, saya mengikutinya berdasarkan pemahaman saya pada trikolon itu. Oh tiga, oh ya. Saya dengan cepat mengatakan oh ya itu eh, layak dipertimbangkan begitu. Karena mudah difahami oleh semua para pemikir dari barat sampai ke timur. Trikolon itu ya. Gitu kira-kira ini apa Pak Yus, pemahamannya. Ya, tapi saya kan kemudian mencoba mengutak-atik gitu loh ya. ya, Pak Yus itu kan mendesain eksekutif club. ya, Nah, Pak Yus kan sangat suka geometri. Itu kan juga kayak segitiga loh Pak. ya, iya betul. Ya, ya itu juga ini geometri juga begitu. Itu fenomena nggak tahu ya, fenomena indrawi ya. Itu kan sukanya Aristoteles atau Socrates ya. Aristoteles saya kira yang sering mempermainkan para ini kan, para apa penggembala itu untuk diajak ngobrol. Bagaimana menggambar ini ada bujur sangkar. Coba gambarkan yang luasnya 2 kali lipat bagaimana begitu kan. Hmm.
Itu permainannya Aristoteles kan. Eh, ya dengan diagonalnya kan. Itu diagonalnya itu sisi 2 kali lipat lebih luas. Jadi geometri itu juga memperlihatkan keteraturan yang apa? Yang ilahiyah ya. Ilahiyah itu artinya tidak bisa ditolak begitu ya. Eh, penuh kepastian. Jadi ilmu ukur planimetri itu sebenarnya ilmu tentang kepastian, membuktikannya bagaimana, dalilnya bagaimana dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mengenal geometri, kita mengenal graphics ya. Jadi bahasa visual itu landasannya adalah geometri. Jadi mustahil arsitek bisa merancang bangunan tanpa geometri. Dia harus berbahasa graphics ya. Itulah studio. Tadi juga ada yang menyinggung studio ya. Ibu Alter ya, Ibu Alter Jose ya tadi. Studio itu satu kultur memang itu. Itu bagaimana orang mengubah dari bahasa lisan menjadi bahasa graphics, geometri. Jadi ya saya pikir semua arsitek sadar atau tidak ya, semestinya berkubang di daerah geometri. Dia basah kuyup lah dengan ini geometri. Jadi arsitek sadar atau tidak ya, dia bicara geometri. Jadi saya pikir bukan keistimewaan orang per orang, tapi keistimewaan arsitek, geometri bahasanya. Semestinya begitu ya. Kalau saya memakai bahasa yang berasal dari barat ya, geometri ya. Jadi mandala itu bagi orang barat, oh itu juga geometri. Meskipun di sini mungkin dibacanya sebagai peta ya, peta alam raya begitu. Di utara apa, di selatan apa, timur, barat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya, sebenarnya kita bertemu dengan semua bahasa di geometri ya. Saya pikir begitu ya. Jadi eh, peran studio itu sebenarnya geometri, memperkenalkan geometri lah. Lettering, huruf itu juga geometri. Dan selanjutnya ya, saya pikir eh, isunya lalu bagaimana kita menanamkan bahasa geometri itu di panca indera kita, di dalam indera kita. Tuh, menggambar timur, barat, atas, bawah, begitu ya, ruang dan sebagainya. Gitu ini pemahaman saya, Profesor Toto. Jadi ya silakan mungkin di otak-atiknya bagaimana itu bisa dikembangkan lebih jauh. Ya, matur nuwun Pak Yus. Sukses. Jadi ya itu apa mengapa saya geometri sebenarnya itu ya PMIO apa istilah umum saja ya. Semua arsitek juga bicara geometri, ada perspektif dan sebagainya ya itu bahasa yang bisa kita kenal ya. Jadi memang berasal dari barat. Jadi kita mengikuti kognisi mereka ya. Jadi otak kita ini ditempa untuk mengerti perspektif. Perspektif memang dari barat ya, dari Renaissance ya, dari Eropa. Tapi kita bisa menerima itu ya. Gambaran ya ini sudah banyak dibahas ya di buku-buku tentang bagaimana skala dan sebagainya. Saya kira begitu ini Profesor Toto ya. Jadi mungkin bisa didekati melalui ini apa huruf-huruf grafik Pak Toto ini. Oke, Matur itu nuwun Pak Yus. dari Pak monggo ya ini ya, ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. eh ini apa ya? Kayaknya yang diskusi terakhir dengan Pak To ini jadi penggambaran paling tepat ketika kita sedang ada renungan apa tentang suatu tentang arsitektur tuh somehow kepikiran kayaknya Pak Yus tahu deh. Kayaknya mending kita tanya Pak Yus deh. Ya, Selalu ada apa kosakata, vocabulary, ada dictionary di dalam apa ya pemikirannya Pak Yus gitu ya mungkin bisa ditarik
dan kita pelajari bersama. Dan saya rasa eh, ya Pak Yus mungkin salah satu anugerahnya diberi umur yang cukup panjang. Gitu. Jadi menyaksikan, Amin, amin. amin, menyaksikan perkembangan masa gitu ya dari dulu sampai sekarang dan itu dituliskan gitu. Jadi Hmm. menurut saya sebagai yang generasi bawahnya lagi gitu merasa kayaknya Pak Yus ini jadi sebuah apa ya pintu gerbang untuk eh, mengulik lagi ketika mungkin nanti suatu saat saya penasaran dengan akar Hmm. saya, identitas saya atau budaya saya itu nanti pintu gerbangnya itu mungkin dari Pak Yus atau dari buku perjalanan malam hari gitu. Nanti kita bisa, saya rasa gitu kemudian jadi bisa direnutkan kembali. Ya, Ya, ya. amin. Ya. Hmm. Pak Amin. Yus ini seperti apa ya? Seperti kakek yang habis melakukan perjalanan panjang itu lalu membawa oleh-oleh banyak gitu untuk semua cucu-cucunya gitu. Nanti ada yang sukanya mainan, ada yang sukanya jajan, dan juga kan. Nanti semua orang tuh bisa milih satu-satu beda-beda gitu. Ntar Alhamdulillah. Ya. dikembangkan sendiri. Ya, senang sekali bisa apa eh mengundang Pak Yus malam hari dan kawan-kawan semua yang ikut berkolaborasi itu. Ya, Eh, sama-sama. Terima kasih. Saya juga mempunyai. ya, Hmm. kalau mungkin boleh cerita sedikit, ketika kami tidak menerbitkan lagi buku Pak Yus, kita Hmm. kita nggak punya file aslinya. Jadi kami nge-scan satu-satu, didetek teksnya, itu terus di copy, terus di proofreading lagi, gitu, sampai akhirnya udah bersih, kita coba urutkan, kemudian bisa kita sebarkan ke kawan-kawan nih untuk dibaca dan diberi tanggapan. Jadi, eh, buku yang sekarang ini sudah bisa dibeli, didapat oleh teman-teman, bisa dibaca ini. Apa ya, juga punya perjalanannya sendiri gitu. Tidak mudah. Ya, ya ini sekedar untuk diketahui naskah aslinya juga hilang. Saya tidak membaca saya. Sketsa-sketsa saya juga hilang, tidak tahu itu. Hmm, Kalau mau memeriksa memang sulit itu. Apalagi dulu penataan tipografinya itu dilakukan oleh ya bukan tenaga yang terlatih ya, karena bukan tenaga yang terlatih untuk itu, karena hmm. tenaga administrasi biasa, misun ya. Jadi ada kemungkinan keliru, saya tidak tahu. Karena naskah asli sebagai pembanding utama itu hilang juga, nggak tahu Oh, di percetakan, nggak tahu hilang. Saya tanya mana aslinya, wah iya, wah, nggak tahu hilang. Jadi ya mudah-mudahan sesuai aslinya sedekat mungkin. amin, amin. Iya. Dan di ya jadi ini kami mengucapkan terima kasih ya dari Omah Library kepada IAI Jawa Barat dan juga LSAI ya yang dulu menghimpun bukunya untuk pertama kali dan juga apa Ya. ya? Lasar Sunario juga Mbak Anifah. Oh Itu iya, juga salah satu. oh Iya, iya. betul, betul. Ini Oh, Lasar yang Sunario. memilih sketsa covernya itu saya lupa dari seni rupa ya, Bu Indah. Siapa namanya Iya, itu? betul Pak. Dari Selasar Sunario. Itu sketsa Pak ini. Gunung Kawi itu, Gunung Iya, Kawi. betul. Ini Tapi lalu ada Bu dibalik. Ririn. Ada Bu Ririn loh sebetulnya di sini. Tadi saya lihat loh. Itu editor pertama oh, kalau masih bisa. ada kah? Nah, nggak tahu nih Bu Ririn apakah ada. Kayak luar biasa. Dan Nanti mungkin bisa detailnya bisa kita tambahkan di edisi selanjutnya karena kami merasa sangat mungkin gitu ya ini bukunya dikembangkan lagi. Siapa tahu ya, Pak Yus juga masih menyimpan tulisan-tulisan beliau mungkin dari tahun 2003 sampai sekarang. Siapa tahu sketsa nanti baru. bisa Ya, saya dilengkapi. lupa. Sebenarnya saya mempunyai beberapa artikel kritik ya, lima Hmm. atau enam tadi. Tadinya mau saya titipkan, tapi ya sudahlah, sudah. Mungkin Oke, mungkin nanti kita bisa atur kembali. antologi lain lah barangkali ya, mudah-mudahan. Amin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dari Pak Yus, eh, pesan-pesan terakhir Pak sebelum kita tutup. Nanti setelah ini kita foto bersama ya teman-teman. Dan kawan-kawan juga bisa menyampaikan pesan-pesan acara hari ini di link yang sudah dibagikan. Silakan.
Monggo Pak Ya, Yus, mungkin bisa ya, pesan. saya juga berterima kasih kepada Omah yang sudah bersedia mencetak ulang ya dengan segala macam susah payahnya, jerih payahnya luar biasa. Dan juga kepada teman-teman yang sudah eh, mengkritisi atau menelanjangi lah kalau boleh disebut tulisan-tulisan 20 tahun yang lalu ya. Jadi terima kasih dan semoga ini menginspirasi teman-teman juga untuk ya bikin coretan-coretan lah begitu dari sudut pandang masing-masing bagaimana dan ya akhir kata ya terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa semua sudah menaruh perhatian yang sangat menyanjung ya. Saya sangat merasa tersanjung ini eh, diulas demikian jauh ya meskipun nampaknya sopan santun memandang semua buah pikiran saya asli, tapi sebenarnya tidak juga sih. Jadi itu juga ramuan dari berbagai bacaan para pendahulu saya, para pemikir-pemikir, guru-guru saya juga dan sebagainya. Jadi ya itulah yang sejauh ini bisa saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Anipa dan teman-teman semua, Profesor Toto. Ini Pak Budi Sugada, saya ya mungkin sudah, saya pikir hadir, beliau enggak, saya nggak tahu. Hadir tadi, cuman sudah Tadi hadir, Pak. Ya mungkin sudah terlalu lama ya, baik. Pak Gun juga tadi, Pak Gun memang manusia disiplin, hanya boleh duduk 2 jam. Kalau 2 jam dia harus selesai, dia harus meninggalkan atau harus berdiri dan keluar dari acara. Maksimum 2 jam. Nah, itu beliau pegang teguh dalam rapat-rapat ya. Jadi ini ya, ya itulah keragaman di antara kita. Terima kasih baik. semua. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yus. Semoga selalu diberi kesehatan dan apa ya, teladan juga ya, beliau selalu menulis. Kita yang mudah-mudahan jangan kalah nih. Ya, Kami di Omah Library terbuka kalau kawan-kawan ada yang mau share tulisannya ke mudah-mudahan kami. tertular. Mudah-mudahan, amin. Baik, kita... Oh ya, salam hangat dari Kak Rich. Mohon maaf, beliau belum bisa hadir. Oh ya, ya, Senang sekali malam ini sudah bisa terlaksana. sibuk, Eh, Baik, kita sibuk, tutup acara malam hari. Oh, sorry. Oh ya, seperti biasa, sibuk. Oma, biasanya ada Apa dulu? kegiatan-kegiatan lain ya yang ingin kita share. Sebentar ya. Setelah ini kita akan foto bersama, jadi kawan-kawan bisa disiapkan kameranya open cam. Eh, untuk selanjutnya, jadi ini agenda terakhir ya di bulan November. Alhamdulillah. Nah, sorry, di bulan Oktober, di bulan depan, Omah Library akan ada banyak rangkaian acara. Eh, besok, besok pagi, insya Allah kita akan mengadakan workshop denah dan tampak. Ini bersama Kak Erik Syarif dan Pak Udi Gunawan yang tadi juga memberi tanggapan. Eh, Kemungkinan ini akan dilaksanakan secara online. Biasanya kita offline dan online, cuman kemungkinan besok online saja. Lalu di minggu selanjutnya kita akan ngobrolin tentang desain grafis. Ini dari kon-kon visual, mungkin teman-teman yang mahasiswa mungkin pernah dengar. Nah ini yang akan berbicara ini Kak Reza Eka Nugraha dari kon-kon visual. Kemudian ini cerita arsitektur modern, ini kelasnya Pak Budi Sukada. Mohon maaf ini akan digeser ke tanggal 22. Ini eh, sudah pernah diadakan bulan lalu itu membahas arsitektur modern tapi dari era medieval pasca medieval sampai sebelum abad 20. Nah, ini adalah cerita lanjutannya akan membahas cerita arsitektur modern di abad 20 hingga sekarang gitu. Kemudian tanggal 13 akan ada bincang-bincang arsitek muda Kak Sultani dan Anggun nih mereka dari Kalimantan. Jadi Omah Library ingin apa ya ngajak teman-teman untuk kenalan dengan arsitek-arsitek praktisi akademisi yang di luar dari Jawa juga. Jadi biar nggak itu aja lagi gitu. Nah, terus tanggal 20 ada sesi arsitektur mumpuni dengan Pak Yohanes Widodo. Lalu di tanggal 27 ada Kak Morian Saspriatnadi. Di bulan mohon maaf, di bulan selanjutnya
eh oh, sorry. Bulan Desember akan ada bincang dengan Darah Muda, Hashtag Muda, dari Rasa Arsitektura, dan juga di tanggal 11 akan ada sesi desain grafis DKV dengan Andi Rahmat. Lalu, Andi Rahmat ini dari Nusae ya. Jadi, kawan-kawan bisa join. Dan di Januari tahun depan, insya Allah akan ada sesi Bittersweet bersama Erwin Kusuma. Ya. Dan, bentar lagi, eh, buku Pak Yuswadi ini sudah bisa dibeli ya, didapatkan di Omah Library. Teman-teman bisa eh, cek di Instagram kami, itu di link tree-nya ada form untuk melakukan order. Dan kami juga baru saja menerbitkan buku tentang workshop Grena yang disarikan dari kelas workshop yang tadi kami adakan besok. Dan juga kami baru saja menerbitkan buku tentang Pak Eko Prawoto, gitu ya, The First. Teman yang berminat bisa juga memesan di link yang sama. Kurang lebih itu pesan-pesan dari Omah Library. Semoga kita bisa berjumpa ya di kesempatan selanjutnya. Kita tutup acara hari ini dengan foto bersama. Mari, silahkan bisa open cam. Oke, wah banyak wajah-wajah muda ini. Ini sepertinya boyongannya, boyongannya Pak Budi. Pak Budi, Pak Toto. Atau toh tadi bawa anak buahnya. Oke, sudah siap ya semua? Kita mulai foto untuk slide pertama. Siap? 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya terakhir. 1, 2. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Pasti. bila ada salah kata dan penyelenggaraan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Samberlap. Ya. Terima kasih semua. Samberlak, Terima kasih Pak Yus. samberlak, Pak andalannya Pak Pak Yus Yus sehat, Samber. Pak Yus. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Terima kasih. Dadah Kak, dadah, terima Terima kasih. kasih. Kasih Kak. Thank you, thank you. Thank you, Amin. Thank thank you. you. See you, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tutup ya. Assalamualaikum.